Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matematika kelas 1210 akan mempresentasikan hasil analisis metode penemuan bilangan prima terbaru angka dengan 41 juta digit. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Nama saya Afil Razi Sumadinata dari kelas 1210. Ya, Muhammad Adindra dari 1210. Nama saya Nazmi Alfarizi dari kelas 1210. Baik, untuk yang pertama kami akan masuk bab 1 yaitu pembukaan. Sekarang kami akan menjelaskan latar belakang dari mengapa kami memilih topik tersebut. Bilangan prima merupakan fondasi dalam teori bilangan yang digunakan untuk banyak hal. Seiring berkembangnya kemampuan komputasi, bilangan prima bernilai besar dapat ditemukan. Bilangan prima dapat ditulis dengan 41.024.320 digit dalam basis desimal. Oleh karena itu, tujuan laporan ini adalah untuk menganalisis bilangan prima terbaru. Lalu kami akan masuk bab 2 yaitu pembahasan. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1, yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Angka 2 adalah satu-satunya bilangan genap prima. Bilangan prima tidak terbatas jumlahnya dan memiliki peran penting dalam matematika, seperti dalam kriptografi dan teori bilangan. Karena setiap bilangan lebih besar dari 1, maka dapat diuraikan menjadi faktor-faktor prima. Lanjut, di sini ada tes primalitas Lucas. Urutan Lucas adalah urutan bilangan bulat yang mirip dengan Fibonacci. Dengan siap suku merupakan jumlah dua suku sebelumnya, tetapi dimulai dengan nilai awal yang berbeda. Rasio antar suku mendekati rasio emas, dan bilangan Lucas memiliki banyak hubungan dengan Fibonacci. Seperti menjumlahkan dua bilangan Fibonacci yang berjarak dua suku menghasilkan bilangan Lucas. Di antaranya ada 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, dan lain-lain. Lanjut. Pertama, di sini saya akan memberitahu caranya gimana itu tuh angka prima atau enggak. Pertama, kita harus pilih sebuah bilangan, misalnya 13. Kemudian carilah angka ke-13 dalam urutan bilangan Lucas. Yang dalam bilangan ini adalah angka 521. Setelah itu, kurangi nilainya dengan 1 sehingga menjadi 520. Jika 520 dapat dibagi habis oleh 13 tanpa menyisakan sisa, maka 13 dikatakan sebagai Lucas pseudo prime, karena 520 dibagi 13 menghasilkan 40. Jika sebuah angka tidak memenuhi tes primalitas Lucas, maka dapat dipastikan bahwa angka tersebut bukan bilangan prima. Namun jika angka tersebut memenuhi tes primalitas Lucas, maka angka tersebut disebut Lucas pseudo prime. Nah, lanjut ada bilangan Mersenne. Jadi bilangan Mersenne itu bilangan berbentuk 2 pangkat M dikurang 1 yang telah dipelajari oleh banyak matematikawan. Pada tahun 1536, Huldericus Regius menunjukkan bahwa 2 pangkat 11 dikurang 1 bukan bilangan prima. Paling Mersenne pada tahun 1644 menyatakan bahwa 2 pangkat M kurang 1 adalah bilangan prima untuk M, 2, 3, 5, 7, 13, 17, dan seterusnya. Jadi bilangan prima Mersenne itu cuman yang di angka disebutin doang di PPT ini. Selain itu bukan bilangan Mersenne. Dan komposit untuk M lainnya. Jika M adalah bilangan positif, maka M2 pangkat M kurang 1 disebut bilangan Mersenne ke M. Jika P adalah bilangan prima dan MP2 pangkat P dikurang 1 adalah prima, maka MP disebut sebagai bilangan prima Mersenne. Nah, lanjut ke tes primalitas Lucas-Lehmer. Nah, jadi contoh bilangan dari Lucas-Lehmer itu adalah 44, 14, 194, dan 37.634. Jadi ini angka tersebut itu didapat dari perhitungan S1 sama dengan 4 dan S ke N itu Sn min 1 dipangatin 2 lalu dikurangi 2. Jadi contohnya di sini ada kan untuk S2 sama 14 itu didapat dari 4
4 pangkat 2 dikurangi 1. Lalu untuk ke S3 itu didapat dari 14 pangkat 2 lalu dikurangi 2. Nah, uji Lucas-Lehmer adalah metode efisien untuk menentukan apakah bilangan Mersenne Mn adalah bilangan prima. Uji ini digunakan untuk bilangan Mersenne dengan bentuk MP dengan 2 pangkat P dikurang 1, di mana P adalah bilangan prima tertentu. Misalnya, untuk P sama dengan 5. Jadi kan kita bisa ngitung dari P sama dengan 5, berarti 2 pangkat 5 dikurang 1. Nah, itu tuh hasilnya tuh adalah 31. Dengan menggunakan barisan Lucas-Lehmer, jika cukup keempat, kenapa dimasukin ke rumus keempat? Karena dapat dari rumus yang tadi S1 itu S ke N itu harus dikurangi 1. Kita dapat di suku keempat di Lucas-Lehmer-nya itu 37.634. Nah, si 37.634 ini jika dibagi habis oleh 31, maka 31 adalah bilangan prima. Kayak gitu, next. Lalu kami akan menjelaskan di bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, perhitungan bilangan prima, termasuk bilangan prima Mersenne, awalnya dilakukan secara manual. Namun, metode ini menjadi tidak efisien untuk bilangan yang lebih besar. Perkembangan teknologi komputer telah memungkinkan penemuan bilangan prima hingga 41 juta digit. Berkat penerapan teorema Lucas-Lehmer pada bilangan Mersenne, penemuan ini dicapai melalui kolaborasi global dan komputasi terdistribusi, seperti proyek GIMS. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.